Semalam tuh udah semangat banget dari kemarin-kemarin juga udah ngobrol sama Buk Akmal. Kita yakin kita menang karena kita punya pemain-pemain yang oke, kedalaman materi yang oke, punya pelatih yang mudah banget klop sama tim kita dan selama TC pun kita performanya oke, tapi banget. semalam kita harus menelan pil pahit ya. Kan tapi berakhirnya 3-0 juga kan? Tapi Sama kayak pas lawan 3-0, 3 itu untuk Vietnam. Iya sih. Dan kita nggak dapat penambahan poin, masih 6 poin. Tersusul oleh Vietnam yang tadinya 5 poin, 4 poin menjadi 7 poin sekarang. Betul. Dan di puncak klasemen ada Vietnam 7 poin, Singapura 7 poin, Indonesia 6 poin. Jadi ini yang bikin lemes. Lemes. Gak mau nyapa selamat pagi dulu kok ke Zoners. Pagi, semangat. Tenang Mas Tom, walaupun kita kalah, tapi kita masih ada peluang buat lolos ke semifinal Piala AFF 2026. Iya? Betul. Coba kita ini dulu deh, kita bahas dulu semalam pertandingan antara Indonesia melawan Vietnam. Betul, ini memang pertandingan yang digelar di Stadion Pakansari semalam pukul 20.30 ini memang mengejutkan banget publik Indonesia di tengah ambisi, antusias, optimisme tinggi. Tiba-tiba di menit kelima gawang timnas Indonesia yang dikawal Amanadeo Argawinata sudah harus kebobolan gol, Mas Tom. Yes, dan ini gol yang sangat tipis ya, benar-benar agak kurang lebih mirip seperti apa yang didapatkan oleh Nadeo ketika melawan Kamboja. Benar-benar ada di kanan gawang, mistar kanan gawang, dan tipis sekali ketika melawan Kamboja itu Nadeo masih bisa menepis sedikit bolanya, namun ketika melawan Vietnam tadi malam bolanya memang benar-benar langsung masuk ya. Ini dicetak oleh Nguyen Van Phi pada menit kelima yang akhirnya kayaknya membakar semangat, motivasi lebih dari pemain Vietnam untuk bermain lebih apik. Sebenarnya setelah itu timnas Indonesia berulang kali ya. Iya, memberikan tekanan ya Mas Tom. Cuman memang Vietnam ini tampaknya lebih siap karena beberapa pemain kunci timnas Indonesia benar-benar nggak bisa bergerak banget. Benar-benar dikunci ya, kayak Michael Becker benar-benar baru bergerak dikit langsung dikawal 2 orang. Betul. Dan bahkan di awal permainan ini sedikit terjadi senggolan antara pemain Vietnam dan juga Tom Hai ya. Betul. Yang membuat Tom Hai sepertinya merasa sakit di bagian punggung bagian bawah. Yang ini sebenarnya cukup berbahaya ketika ngomongin bagian bawah punggung ini, kalau misalkan salah gerakan olahraga aja sebenarnya itu bisa bikin kita cedera dan seharian tuh rasanya nggak enak beraktivitas. Tapi Tom Hai walaupun ada kejadian itu tetap tampil optimal banget meskipun ya usahanya belum bisa membuahkan gol apapun ya Mas Tom. Malah justru gawang timnas Indonesia kembali kebobolan pada menit ke-18 lewat gol Nguyen Hai Long dan Nguyen Xuan Su menyempurnakan kemenangan Vietnam menjadi 3-0 setelah mencetak gol pada menit ke-71. Dan ini bahkan Nguyen Xuan Son ini baru saja masuk ya di menit-menit akhir di babak kedua kalau nggak salah, di menit 50-an akhir baru dimasukkan oleh pelatih Kim San-sik dan langsung bisa memberikan tekanan kepada gawang Nadeo Argawinata dan akhirnya di menit 71 menambah koleksi gol Vietnam menjadi 3-0. Betul, ini Nguyen Xuan Son ini juga pemain naturalisasinya Vietnam sebenarnya Mas Tom. Tapi penampilannya udah oke banget. Kita nanti soalnya mau ngobrol sama salah satu pandit ya di akhir segmen gitu. Betul. Nah ini memang tadi udah dibilang sama Mas Tom membuat posisi timnas Indonesia turun ke peringkat ketiga di klasemen sementara grup A dan ini nggak aman ya Mas Tom. Benar sekali. Karena hanya ada 2 tim yang dipastikan lolos ke semifinal dari grup A dan 2 tim dari grup B ya Mas Tom. Yes, dan sementara untuk di grup B ini masih diisi oleh Thailand dan juga Malaysia ya. Yang tadinya kita berpikir apabila Indonesia memenangkan laga melawan Vietnam, ini kemungkinan besar akan melawan Malaysia karena Malaysia sekarang ada di runner up. Kecuali nanti memang sudah bertambah permainannya karena masing-masing negara di grup B rata-rata masih bermain 3 kali. Sementara di grup A sudah banyak yang 4 kali bermain. Termasuk juga laga kemarin ada juga laga antara Kamboja dan juga Timor Leste. Yang berakhir dengan skor 3-0 untuk kemenangan Kamboja ya Mas Tom. Yes. Apakah memang kemarin itu ada laga-laga sepak bola yang hasilnya adalah 3-0? 3-0 ya? Iya benar. Secara kebetulan Indonesia melawan Vietnam, Indonesia dikalahkan Vietnam 3-0. Kamboja melawan Timor Leste, Kamboja memenangkan 3-0 ya. Betul. Dan ini meskipun Kamboja menang, tapi mereka dipastikan gak bakal bisa lolos ke semifinal karena memang poin terendah saat ini adalah 6 dan Kamboja baru mengoleksi 3 poin saat ini. Jadi walaupun menang ini masih penghiburan doang ya buat Kambojanya. Dan menariknya Indonesia juga memenangkan pertandingan melawan Timor Leste 3-0. Di mana waktu Indonesia melawan Kamboja, Indonesia berhasil mengalahkan Kamboja sebesar 5-1. Dan ini sesuatu yang cukup mengejutkan karena
Indonesia berhasil menggilas segitu banyaknya Kamboja, tetapi ketika bertemu dengan Timor Leste, hasilnya bisa kurang lebih sama antara Dan Kamboja dan Indonesia. bahkan di babak pertama saat melawan Timor Leste itu timnas Indonesia kesulitan banget Benar. untuk cetak gol. 20 menit terakhir ya. Pun udah main dengan keunggulan 10 satu pemain, pemain, iya. benar, karena ada satu pemain Timor Leste di awal laga dapat kartu kuning kedua ya Mas Tom. Betul. Dan ini ketika berbicara mengenai Kamboja, ini Kamboja berhasil membobol gawang tim Timor Leste di menit ke-16 oleh gol dari Half Socket ya. Half Socknet. Socknet, betul. Di menit 16 dan 63 dia cetak 2 gol dan gol ketiganya Kamboja ini dicetak oleh Rado pada menit ke-90. Dan Timor Leste pun dipastikan ada di dasar klasemen saat ini dengan 0 poin dan mereka juga dipastikan nggak bisa lolos ke semifinal ya Mas Tom. Betul. Pun nanti di laga terakhir Kamboja misalkan nih menang Lawan siapa sih? lawan Lawan- Vietnam. Tapi tetap mereka nggak bisa, Kok bisa Ada Kamboja peluang. menang lawan Vietnam? karena Vietnam kayaknya udah dipastikan udah menyegel satu tempat kayaknya ya Iya. untuk lolos ke semifinal. Tapi kan kita juga nggak tahu, Gambarannya ya. masih ada Singapura yang juga selama ini masih aman sekali. Bahkan sebelum Indonesia melawan Vietnam pun Singapura sudah memiliki 7 poin. Ketika melawan Kamboja memenangkan pertandingan yang baik, melawan Timor Leste juga memenangkan pertandingan yang baik. Dan kayaknya kalau misalkan kita menyebut bahwa Vietnam kalaupun kalah juga tetap masuk, itu juga kita harus agak sedikit Iya, deg-degan ya. betul. Ini membuat posisi Indonesia memang bikin deg-degan Iya, banget, betul. tapi ya peluang untuk lolos masih ada ya Mas Tom. Betul. Apalagi setelah laga semalam pasti John Herman langsung evaluasi besar-besaran Betul, timnya pasti. sini. Betul. Soalnya sebenarnya kalau ngeliat squad pemain terbaik diturunin Semua semua ya, di laga melawan semalam, Kamboja itu semua yang sudah kocokan terbaik Di- itu langsung dibawa di menit-menit awal atau starting 11 dari Indonesia melawan Vietnam. Betul, di lawan Vietnam tuh benar-benar diturunin semua. Kiper utama Nadeo Ya. dipasang. Terus di Michel Baker diturunin, Betul, seperti Tom biasa. Hay juga Ya. diturunin. Pokoknya benar-benar Rizky Ridho juga dari awal sudah dimainkan ya. Betul, Doni Doni Tripamungkas beda Tripamungkas langsung saat ada di sayap kiri. melawan Timor Leste Ya. ya yang melakukan beberapa perombakan squad dan ini memang terbukti agak kesulitan di awal laga dan ketika diturunkan pemain-pemain lini utamanya John Herman di babak kedua langsung gacor banget gitu. Ya semoga laga melawan Singapura nanti hari Jumat kita bisa memberikan perlawanan terbaik, bisa memberikan juga pertahanan terbaik Betul. sehingga hasilnya juga menjadi hasil yang menyenangkan buat publik sepak bola Indonesia dan kita memiliki asa untuk menatap semifinal ya karena kita dipastikan mengoleksi poin dan ini membuat kita mungkin bisa bertemu dengan Thailand atau Malaysia yang berada di grup B. Betul. Nah ini selain timnas Indonesia Mas Tom ada laga panas lain yang akan tersaji hari ini. Ada Piala Presiden. Betul, semifinal Piala Presiden 2026 yang ini ada big match-nya nih yang Selalu ditunggu-tunggu dan berbahaya apabila dilaksanakan di kota masing-masing. betul, mungkin banyak yang berharap dua tim ini kalau bisa sebenarnya ketemu di final. Benar. Tapi ya memang karena regulasi dan satu tim ada di juara grup, satu tim di grupnya jadi runner up, jadi mereka mau nggak mau ketemu nih di semifinal. Betul. Ada siapa sih? Ada Persib melawan Persija Jakarta. Yes, ada Maung Bandung dan juga Macan Kemayoran yang akan bertemu di Stadion Bali United ya. Di Stadion Kapten Iwayan Iya. Dipta yang jadi markasnya Bali United seperti yang Mas Tom bilang, ini ada di Gianyar Bali. Pertandingannya harus dipindah ke sana Betul. sepertinya Mas Tom demi keamanan ya. Betul, dan ini kita sudah mendapatkan statement dari salah satu pemain Persib ya. Ini ada pemain yang sering dipanggil sebagai Dadi atau Dadu. disebut ada Dadu. Dedi Kusnandar. Dede Kusnandar, betul. Ini dia menatap optimis laga melawan Persija Jakarta. Dia bilang ya kemenangan pasti ya jadi target. Betul. Tapi hal penting menurut dia adalah chemistry pemain, persiapan pemain sebelum menghadapi musim sebenarnya, Betul. sesungguhnya Dan gitu. apabila di pertandingan Piala Presiden ini menang, sebenarnya itu adalah bonus dari segala kerja keras, kesiapan, Betul. bagaimana bisa bertanding di lapangan dan performa tim juga ya. Dan Persib pun membuktikan kalau mereka tampil di Piala Presiden dengan baik banget ya Mas. Betul ya. Nggak terkalahkan dari 3 laga di fase grup, mereka menang 1-0 terus nih melawan 1-0 melawan semua
semua tim ya. lawannya ya. Dan ini membuat mereka jadi juara grup emang. Benar, dan ini juga sekaligus membuktikan bahwa pramusim yang dilakukan oleh Igor Tolic ini membuat Persib juga semakin yakin ya. Acuan kocokan pemainnya, bahkan beberapa pemain yang juga harus berlaga di AFF, ini tidak membuat Persib kendor. Betul. Menyampaikan soal persiapan Persib Bandung. Ini juga nggak kalah optimis, ada pemain Persija Jakarta, Rio Ilham Fahmi, yang dalam 2 laga terakhir dipercaya Coach Sinteyong untuk memakai ban kapten nih. Betul. Stop. Gimana persiapan yang dilakukan oleh tim Persija ini disampaikan oleh Ilham Rio. Ini dia bilang katanya kita juga siap. Kita juga menatap bahwa Piala Presiden ini adalah pramusim sebelum nantinya kita benar-benar berlaga di Super League ya. Betul. Jadi dia bilang kalau target Persija di Piala Presiden saat melawan Persib ini bukan cuma meraih kemenangan Mas Tom, tapi juga membangun chemistry, persiapan untuk menatap pertandingan sebenarnya sesungguhnya nanti di musim 2026-2027 ya Mas Tom. Jadi ya kalau samalah sama pemain Persib, dia bilang kalau kemenangan jadi utama, tapi ya kalau soal gelar juara nantinya itu bonus ya Mas Tom. Benar. Dari penampilan apik mereka gitu. Dan kita sama-sama yakin ya bahwa kedua tim ini tidak akan memberikan kendor karena memang ini adalah laga yang sangat ditunggu-tunggu oleh masing-masing fans ya. Betul. Terutama antara Persija dan Persib ini selalu menjadi duel yang panas. Betul. Duel yang dimana sering sekali terjadi seperti Indonesia melawan Vietnam. Ada gerakan-gerakan yang membuat kadang-kadang salah satu pihak menjadi tersulut emosinya gitu, dan kalau misalkan sudah menyulut salah satu pemain, ini Akan fans jadi juga betul. jadi panas. Makanya laga yang dilakukan di Bali ini, di markasnya Bali United ini, juga katanya sempat ada isu katanya tidak boleh ada penonton. Ya, kabar-kabarnya seperti itu ya, tapi kita belum tahu lanjutan pastinya. Tapi kalau Okezoners mau tahu update-nya tinggal baca di okezone.com. Karena selain laga Persija Persib yang panas, ini di semifinal lainnya nih di Piala Presiden juga nggak kalah panas ini Mas Tom. Rivalitasnya sengit banget. Ini mempertemukan Persebaya Surabaya sama Arema FC. Wah. Makanya ini juga digelar di Bali juga, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan juga. Dan untuk laga Persija Persib digelar lebih dulu itu pukul 15.30 WIB ya Mas Tom. Nah, nanti akan ada live reaction-nya seperti biasa di YouTube Okezone yang tinggal disaksikan bersama abang-abang pemerhati sepak bola Indonesia dan internasional ya. Betul. Yang juga kemarin menemani Okezoners dalam live reaction di Pesta Gila Bola ya. Betul. Kemarin katanya pas live reaction juga pada pakai bahasa Vietnam. Wah, gimana? Gimana kok bisa ya? Loh, tiba-tiba warga-warga Indonesia yang kadang-kadang ngomongnya aja suka keserimpet ini bisa pakai bahasa Vietnam gimana? Karena kan memang ada anjuran untuk bisa bahasa-bahasa negara lain kan. Bahasa Prancis. Betul. Kita akan buat sekolah-sekolah dasar menggunakan bahasa Prancis diajarkan. Nah itu, jadi mungkin ini juga jadi salah satu cara biar paham taktiknya Kim Sang-sik. Tapi kan Kim Sang-sik ngomongnya pakai bahasa Korea, baru sama penerjemahnya dibikin bahasa Vietnam. Nah nanti kan penerjemahnya nyampein ke temen-temennya pakai bahasa Vietnam gitu. Paling nggak dari Okezone udah tahu duluan. Oh ternyata ini yang disampaikan nih gitu. Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech di okezone.com.